Ya. Nah, sekarang saya sudah ada di sini bersama dengan Dr. Ika Trisnawati. Beliau adalah orang tua murid dari Rara kelas 5 SD dan beliau juga Ketua Penanganan Satgas COVID di Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini kayaknya adalah orang yang paling pas buat kita tanya-tanya tentang semua proses yang terjadi begitu ya. Sekarang mumpung Dokter Ika ada di sini, kayaknya enak kalau kita tanya langsung sama Dokter Ika. Dok, yang sekarang sedang menjadi hot issue nih ceritanya di orang tua dan juga di masyarakat tentunya, karena dari pemerintah pusat itu memberikan informasi di bulan Juli besok kita sudah mulai boleh kelas offline. Karena kebetulan Dokter Ika ini adalah mama yang anaknya kelas 5 SD tapi juga ketua penanganan gugus COVID di Rumah Sakit Sarjito. Jadi Dokter Ika tentunya adalah narasumber yang paling pas buat kita tanya. Boleh diceritakan Dokter Ika bagaimana dengan rencana offline di bulan Juli besok? Iya, memang kita kan tetap harus adaptasi ya Miss ya. Nah memang dari Kemendiknas itu akan melakukan tahapan-tahapan yang dimulai dari sekolah yang sudah lebih besar, jadi SMA dulu seperti itu. Jadi nanti dilihat apakah setelah luring SMA di sini aman, kita akan turun lagi ke tahap SMP, baru kemudian SD. Juga sambil melihat lagi situasi COVID di Indonesia, terutama di Jogja. Nah, bagaimana protokol-protokol ini juga untuk karyawan, jadi karyawan Olivan, guru, ya, terus kemudian yang non pendidikan, jadi yang informal seperti itu juga. Semua ini harus dilatih, diperkuat. Jadi diperkuat untuk prokesnya seperti itu, dan nanti tata ruangnya, kemudian tata penataan tempat duduk, terus kemudian jam belajar dan lain-lain ini tentunya harus disesuaikan. Jadi mungkin kita begitu luring tidak kembali seperti langsung 100% kembali seperti sebelum pandemi. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang mungkin nanti harus diperhatikan dan diatur, serta harus disepakati antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Jadi orang tua murid juga harus dilibatkan di sini, terutama untuk tidak hanya prokes itu kan tidak hanya di rumah, tetapi nanti tidak hanya di sekolah, tetapi juga harus di rumah. Kegiatan-kegiatan misalnya ada perjalanan keluar kota salah satu murid misalnya seperti itu kan juga harus diatur. Jadi kalau misalnya ada keluarga dari salah satu murid yang misalnya melakukan perjalanan luar kota atau melakukan aktivitas atau ada tamu dari luar kota, ini tentunya akan ada hal-hal tertentu yang seperti contohnya adalah memberikan informasi di sekolah. Kalau kita patuh ya terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak mudik ya, jadi mematuhi larangan mudik, saya rasa mungkin daerah-daerah yang memang menjadi tujuan mudik ini insya Allah akan aman. Nah, kalau ini bisa semua masyarakat paham dan kita bisa menjalani libur hari raya ini dengan aman, saya rasa chance untuk bisa mulai aktivitas di bulan Juli itu cukup besar. Tetapi manakala mungkin ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu kemudian menyebabkan angka COVID menjadi meningkat lagi, ada kemungkinan akan mundur lagi, karena kan kita beberapa kali sudah menetapkan batas waktu tapi kemudian mundur seperti itu ya. Dan selalu yang membuat berubah target itu adalah kondisi hari libur yang panjang, long weekend. Jadi, untuk offline nanti Dok, bagaimana pencegahan di sekolah-sekolah khususnya yang berhubungan dengan murid yang kedatangan tamu dari luar kota atau mungkin sebenarnya bahkan mereka pergi keluar Jogja, nggak tahu boleh nggak nih mereka yang pergi keluar Jogja? Ya, selama nanti kalau masa pandemi ini masih seperti ini, jadi artinya memang kita belum mencapai angka penurunan. Jadi kalau saya rasa bulan Juli masih belum ya, Miss ya. Kalau melihat sampai dengan per hari ini kan Juli itu kan cuma tinggal berapa bulan. Nah, ini nih artinya belum akan hilang, itu sudah pasti belum gitu ya. Jadi kan artinya protokol itu kan akan tetap harus dikerjakan.
kedatangan tamu atau pergi keluar area itu kan memang artinya beresiko, memiliki faktor resiko epidemiologi, artinya memiliki faktor resiko untuk terpapar atau transmisi. Kita kembali lagi ke panduan dari Kementerian Kesehatan bahwa kalau melakukan perjalanan itu paling tidak adalah dilakukan karantina mandiri dulu. Sebelum melakukan aktivitas yang sifatnya adalah kelompok. Jadi artinya misalnya untuk kembali pergi ke sekolah mungkin harus dilakukan karantina dulu. Berapa lama dok karantina? Selama 14 hari sesuai dengan masa inkubasi dari virus COVID itu sendiri. Seperti itu. Baik. Dan yang paling penting adalah mengenali gejala sedini mungkin. Jadi artinya begitu ada keluhan, anak itu kan memang paling sering batuk pilek juga ya, terutama demam di sini. Nah itu orang tua harus sadar, jadi tidak boleh menutupi. Jadi misalnya nanti kalau sudah luring, ada demam misalnya anaknya tuh ya jangan diizinkan masuk sekolah. Jadi kesadaran orang tua di sini juga harus tinggi. Nah jadi ya diistirahatkan saja dulu di rumah, dan sekolah juga memberikan izin sedikit lebih longgar terkait dengan kondisi sakit atau gejala yang terkait COVID seperti itu. Jadi tidak mungkin ada apa ya, kalau dulu kan kalau sekolah kan strict ya misalnya nggak libur izin sekian hari. Nah ini mungkin akan menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu manakala memang kita memang masih adaptasi dengan pandemi ini, seperti itu. Oke, baik dok. Iya. Jadi kita tetap berharap bahwa COVID ini bisa teratasi dengan baik, bisa diturunkan kasusnya sehingga di bulan Juli harapannya kita sudah akan bisa offline walaupun masih harus dilihat lagi, dan apapun itu tetap pengaturan-pengaturan di sekolah ataupun di rumah tetap harus dilakukan dengan baik. Satu lagi pesan yang saya paling paling penting penting nih ya Miss ya, karena ini sekarang ini banyak terjadi di manapun juga. Jadi tidak hanya di DIY. Pasca vaksin yang disebut dengan euforia vaksin. Jadi karena semua masyarakat itu sudah divaksin, masyarakat yang sudah divaksin maksud saya, contohnya seperti tenaga kesehatan, pelayanan masyarakat seperti ada tenaga guru ataupun TNI Polri ataupun tenaga pelayanan umum yang lain, merasa sudah kebal, merasa sudah aman, sehingga prokes dilupakan. Akibatnya yang terjadi adalah seperti India. India itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, gitu ya. Kan kita juga populasinya tuh sepadat dengan India. Jadi manakala lengah, maka yang terjadi adalah luar biasa dampaknya. Jadi mungkin di sini perlu saya mengingatkan sekali lagi, walaupun semua guru sudah divaksin, jangan lengah seperti itu, Miss. Jadi tetap kita memberlakukan aturan-aturan prokes secara ketat di sekolah manakala sudah luring. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih pesannya. Jadi walaupun sudah divaksin, pesan dari Dokter Ika tetaplah melakukan prokesnya sehingga kita bisa akan melewati ini dan bulan Juli kita bisa kembali ke sekolah. Terima kasih Dokter Ika buat waktunya dan bincang-bincangnya. Terima kasih.